Maju sister, jauh amat. Sini nih depan. Sister, sister, maju sister. Maju, maju. Biar kelihatan sis. Nih, sambil di share screen. Oke. Jadi kelihatan WA WA-nya ya. Maju, brother. Di sini nih biar kelihatan nih. Emang disuruh ngapain sih? Sini sih biar kelihatan. Kurang maju dah. Sampai meres. Enggak maksud kan ke nih lihat di sini aja. Kalian maju sini nggak apa-apa. Emang disuruh ngapain? Lalu cuma pengen sharing jurnal ya nih. Nanti nggak kelihatan kalau di sana. Nah, udah kelihatan ya. Jadi sekarang tolong kalian proses bergantian ya, bergantian. Gantiannya adalah ini di copy, kemudian kalian tahu kan link AirDocs kalian ya. Ini misalnya si Sausan ya, pakai SID, misalnya SID slash jurnal Sausan, misalnya Sabda, kayak gitu. Misal ya, contoh cara short link SID tahu kan? Gimana? Ya, tahu ya. Nah, sekarang proses dulu. Oke, ya. Yang punya Sausan bisa delete dulu ya. Ini contoh. Oke, yang di Zoom bisa diproses juga ya. Absen ke Milea udah belum? Nanti Kanuka mau random jurnal dari kalian mau dibahas punya siapa ya? Oh iya, make sure juga jurnal-jurnalnya udah dikasih akses ke Titri ya. Berarti kayak Kahap, Kanin, Mamoy, Power, Kanuka atau Kak Alfi kayak gitu. Oke, ntar kita wheels. Sekarang proses short link dulu dalam waktu 5 menit. Let's go.
Ayo, siapa ini? Belum ada yang muncul. Begitu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu yang punya sausan tolong di-delete. Ya. Nah, kenapa begitu sih Jihan? Jadi proses link short link dulu ya.
Buka robot ini aja list IMF PKM-nya. Buka robot. PKM-nya iya, luarannya apa? Oke, good. Ayo lagi. Ini udah lebih dari 5 menit nih. Lihat-lihat nih. Listnya nggak jalan-jalan nih. Udah belum? Apa nih? Oke, oke. Bentar ya.
Oke, udah. Jadi sekarang kan aku mau nge-wheels dahulu. Oke, bentar ya. Mana tuh? Ini ya. Sesuai yang ada di sini, kita akan bahas satu jurnal di antaranya punya ini, Con. Oke. Kita cek punya Con dulu ya. Oke, ini ya. Di Jurnal Mentari juga penelitian minat mahasiswa pada musik pembelajaran jarak jauh di era 4.0. Oke. Dari yang kelas-kelas sebelumnya misalnya kayak kelas Kahap atau Kanin udah pernah bahas abstrak belum? Abstrak. Udah bahas abstrak belum? Belum. Oke. Jadi coba di ya share screen ini kegade ya. Oh, maaf. Oke. Jadi hari ini coba Kanuka mau bahas mengenai abstrak dulu. Paling nggak kalian tahu di abstrak itu ada bagian apanya aja. Oke. Jadi nih perlu kalian ketahui juga dulu bahwa di abstrak itu mesti ada mengandung namanya BMROC. Itu apa? Background, metode, research, objek atau tujuan ya.
dan conclusion atau kesimpulan atau temuannya. Oke, di sini. Nah, kita coba bedah dari abstraknya Encon ya. Kan di sini kan Uko tadi udah bilang mesti ada lima hal. Background, metode, research, object, sama conclusion. Coba dari kalian baca punya abstrak Encon ini, yang bagian background di bagian mana? Ada gak? Jawab aja, gak apa-apa, nggak salah juga, nggak suruh bikin TikTok, tenang aja. Justru yang nggak jawab kan Nova yang cara bikin TikTok loh. Yang bagian background. Background tuh latar belakang. Latar belakang itu contohnya gini. Si Yansa sakit perut, ya kan? Itu kesimpulan. Nah, latar belakangnya apa? Kenapa si Yansa bisa sakit perut? Bisa aja karena dia makan pedas. Bisa aja dia karena belum makan selama 2 hari karena galau, kayak gitu. Jadi hal yang melatar belakangi kenapa sampai adanya penelitian ini. Berarti apa sih latar belakangnya si yang atau misalnya bisa jadi orang terkaya di dunia. Latar belakangnya apa? Bisa aja karena dia pengusaha, punya usaha sampai 12. Kayak gitu, latar belakang. Nah, di bagian yang abstrak ini atau dari yang punya kalian, ada gak latar belakangnya? Jadi bisa di-share juga. Coba aja gak salah, nggak apa-apa, santai. Latar belakangnya ini Mbak Nuke, model pendidikan jarak jauh Tunggu Pak Victor, setelah masa suaranya pandemi. kecil. Masa sih Mbak? Milea, kayaknya ini keluar dari sini nggak sih? Soalnya suara kecil banget. Oh ini, tes. Pak Victor, Halo Mbak. Halo coba. Mbak. Oke. Kenapa Pak Victor? Itu latar belakangnya kalau saya lihat itu adalah model pendidikan jarak jauh setelah masa pandemi. Jadi itu bisa dibilang sebagai latar belakangnya. Nah, ya betul dari sini ya. Oke, SC buat Pak Victor ya. Ingetin Mil. Ya, jadi latar belakang yang berdasarkan di abstrak ini adanya setelah masa pandemi, kemudian ada modelnya jarak jauh, kayak gitu. Biasanya kalau latar belakang itu pasti di awal paragraf. Dan yang di bagian struktur dari jurnalnya juga kan pertama adalah pendahuluan kan. Nah, dari pendahuluan ini juga pasti diawali dengan latar belakang ya. Oke. Jadi paling enggak kalian mesti omongin dulu nih latar belakang penelitian kalian itu tentang apa. Kalau misalkan di sini Incon ngomongin pendidikan jarak jauh, ya berarti ngomongin dulu di pembelajaran jarak jauh tuh ada apa aja. Sebelumnya udah ada atau belum? Karena dampaknya dari mana? Ya gitu. Paham? Oke. Oh, sebentar. Dari sini mesti ada pasangannya. Jadi kalau background itu dilanjuti dengan adanya permasalahan. Paling enggak setiap penelitian itu untuk menyelesaikan masalah, bukan? Ya, untuk menemukan novelty atau temuan. Nah, nyambung ke sini. Jadi udah ada latar belakang, kalian mesti ngomongin tentang permasalahan. Nah, coba cek di sini yang permasalahan di abstrak Encon yang di bagian mana? Udah ada atau belum? Hah? Kurang zoom. Oke. Kanuk sambil minum ya. Coba iya. Masalah.
Salah apanya, Neng? Nggak usah, jangan. Udah, nanti aja. Nanti. Ini kita lagi bahas bareng. Nah, ada nggak? Ditemukan nggak masalahnya di Incon? Kenapa apanya yang nggak ada? Oke. Ada yang nemu masalahnya di mana? Jangan Incon yang jawab juga ya. Ini papernya Incon. Harusnya dia yang tahu. Sorry. Nih, bikinin. Sambil gini ya, kita sambil bedah sambil kalian liatin punya latar belakang, liatin abstrak punya kalian. Kalau latarnya belum ada, kalian mesti kasih notes, komen, oh latar belakangnya belum ada, ini belum ada, jadi nanti kalian bisa update ya. Ada masalahnya ketemu? Ada kata-kata masalah? Hah? Kurang spesifik sih Mbak Nuke sebenarnya. Ada apa namanya, sebenarnya kan masalahnya kan pendidikan jarak jauh, tapi apa masalahnya itu yang kurang spesifik sih sebenarnya, yang harus dibedah, ditambahin lagi. Ya. Tapi kalau menurut lu di bagian sini sebenarnya ada masalahnya, cuma dia penataannya belum tepat. Nah, makanya coba nih, di sini ada sebenarnya masalahnya. Cuma kalian coba temuin, karena nanya nih masalahnya yang baik. Mana? Apa yang salah? Terjadinya pergeseran cara pandang ini. Yakin? Benar. Mahasiswa tidak memiliki pengalaman pendidikan jarak jauh. Yang mana tuh, Pak? Itu mahasiswa tidak memiliki pengalaman pendidikan jarak jauh, itu kan masalah sebenarnya. Oke, jadi ada dua opsi ini. Ini Ya. dari Pak Victor. Ini dari Yansa gitu ya. Oke. Sebenarnya gini, kalau dari pandangan Nuke untuk bagian permasalahan itu sebenarnya di apa ya, di bukan golden word, di kalau ciri khas dari permasalahan selain ada kata-kata permasalahan penelitian ini adalah kadang kan di jurnal ada kayak gitu punya ya. Nah, kalau di Incon ini untuk di bagian permasalahan itu dengan kata namun ya. Nah, namun ini yang menjadikan permasalahannya. Jadi kayak jadi kayak kontra gitu loh, gue nggak setuju nih kayak gitu. Nah, jadi harusnya paling nggak di kalimat yang terbalik. Paling nggak dari yang ini mesti cut setelah di sini. Nah, jadi setelah latar belakang dia ngomongin penilaian jarak jauh memiliki masalah tertentu dan bla 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 bla. Nah, namun terjadi pergeseran secara pandangan mahasiswa terhadap pembelajaran musik kenapa. Nah, kalau misalkan yang punya Pak Victor ini dia lebih nunjukin ke hasil, ya kan? Karena di sini hasilnya adalah bahwa si mayoritas emang mahasiswa tuh nggak ada pengalaman kayak gitu. Nah, dari permasalahan itu ya yang namunnya ini. Jadi ada dua opsi untuk kalau di abstrak kita mau ngomongin secara gamblangnya adalah permasalahan penelitian ini adalah bla 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 bla, itu bisa. Atau dengan kata namun. Namun ini juga menunjukkan suatu permasalahan, ya. Jadi kalian bisa pakai dua kata tersebut antara namun atau permasalahan. Oke? Ya. Udah paham? Nah, ini kan tadi hasil udah ketahuan ya di sini. Jadi paling nggak kalian mesti tunjukin juga bahwa hasil menunjukkan bahwa bla 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 itu penting ya.
Kalau bisa, kadang ada part-part jurnal itu yang dispesifikasiin. Kalau di internasional ya. Jalan, bilang di surat jalan. Apa, Ti? Ya dari tergocet dua, Ti. Surat jalannya udah aja. Bocor. Ya, kayak gitu ya. Jadi paling enggak untuk di abstrak di 5 bagian ini mesti kalian bold-boldin. Berarti latar belakang penelitian atau misalkan Encon bilang banyak sekali perubahan bla 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 intermediate. Jadi tingkat sarjana, model pendidikan, praktek jauh memiliki masalah tertentu yang dalam instrumen pendidikan misalnya yang menjadi latar belakang penelitian ini kayak gitu. Nah, terus disangka lagi. Namun masalahnya apa bla 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 bla. Oke. Udah ngomongin ini. Nah, research ID adalah lebih ke bagian paper ini tuh mau bahas apa. Ya, jadi lebih sebenarnya mau langsung bahas ke tujuannya juga boleh. Berarti tujuan penelitian ini untuk, nah, bagiannya udah ketahuan kan nih ya. Tujuannya ya udah gamblang banget kelihatan. Paling nggak berarti nanti di tiap ini mesti di bold. Di bold ya. Jadi tujuannya penelitian ini untuk apa? Mengetahui perspektif bla 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 bla. Oke, deh ya. Ini tujuan udah, oke. Nah, bagian metode. Coba cari metode di papernya Encon. Ya, aku mau ngasih essay. Apa? Mana? Metodenya yang mana? Hah? Oh, kurang zoom. Ini metodenya. Ini. Ya, metodenya. Ini. Berarti menurut saya yang ini. Ini menurut Yansa. Oke. SC buat Yansa. Betul. Jadi bagian metode ini adalah gimana caranya si paper ini diolah dengan menggunakan metode yang lain-lain. Kalau di paper tergantung dia pakai metodenya apa. Berarti kalau di metodenya Encon dia pakai pengumpulan data dan survei sebenarnya nih di sini. Ya, survei. Survei ini juga merupakan salah satu metode. Jadi sebenarnya tinggal diupdate lagi adalah dengan kata-kata metode. Berarti penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan survei dan lain-lain. Itu biar lebih jelasnya ya. Jadi mesti lebih spesifik lagi. Metode ada metode Ojal, metode IMF. Kalau kalian bisa cek paper-paper atau baca dari punya Prof. Hermamo ya. Dari saya yang sebelumnya itu kebanyakan pakai kadang pakai IMF, kadang pakai Agile atau pakai PISIS kayak gitu. Kalau ini pakai pengumpulan data dan survei ya. Oke, paham? Nah, misalkan kalau dari Pak Victor tentang manajemen, itu bisa cari tuh metode yang manajemen itu lebih ke arah apa? Entah PISIS atau misalkan yang lain yang bukan tentang sistem building ya, kayak gitu. Berarti kalau manajemen teh ke mana ya? Sabda mah bisnis ya? Bisa. Oke. Kemudian bahas apa lagi? Research tujuan. Oke, conclusion. Conclusion atau temuan. Apa? Research itu lebih kayak ke penelitian. Jadi kalian mesti beda. Kalau metode kalian mesti kasih tahu metode yang digunakan apa, karena itu nanti nyambung ke bab yang 3. Nih, metode penelitian. Nah, Sincon bilang kan metodenya
pakai populasi sampel sama alat pengumpulan data dan analisis kayak gitu. Nah, nanti kalian punya apa? Kayak gitu. Iya kan di bab-babnya. Jadi kan gini, kalau di paper kan ada bagian dari pendahuluan sampai yang di conclusion ya. Kayak gitu. Nih, kesimpulan. Dari 4 bab yang ini atau 4 sub part ya, itu mesti semua sinkron di abstrak. Jadi di abstrak kalian ngomong apa, di 4 part itu ngomong apa. Makanya tadi misal ngomongin latar belakang, nyambung nggak latar belakang yang di abstrak sama yang di bagian pendahuluan ini nyambung atau enggak? Ya, kayak gitu. Jadi misal intinya adalah abstrak itu bagian part-part kecil atau part-part inti dari tiap-tiap bab-bab yang tadi. Nah, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan sampai kesimpulan. Oke? Restu? Oke, coba kesimpulannya belum ketemu nih. Nih, cewek-cewek belum ada yang jawab nih. Pada kenapa ini? Kalem-kalem aja. Coba kesimpulannya. Yuk, kesimpulan yuk. Atau bagian novelty atau bagian temuan. Dia jadi bisa sepenggal paragraf juga. Yang coret mana ini? Oh, ini pindah ke atas. Bagian kesimpulan. Yuk. Ditemukan bahwa mayoritas siswa ini kesimpulan. Ada lagi gak? Tujuan. Tunggu. Mana sih? Oh, ini tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui. Kan ini tujuan, ya kan? Ini tujuan. Nah, hasilnya naon? Kalau kata Maria ini oke. Ini oke, berarti ini lebih ke temuannya. Bagian kesimpulannya ada lagi. Jadi kan kalau ini lebih ke temuan dari penelitian ini untuk menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa itu antusiasnya baik sama musik, tapi harusnya ini sebenarnya nyambung sama ke sini nih, Oncon. Yang bagian ini. Misal berarti ini mesti ada tambahin misalnya pada musik atau misalnya ini lebih ke yang ininya juga nih nanti. Lebih ke minat positifnya. Jadi bagian permasalahan mesti ada lagi selain yang ini temuannya. Ya, Kamu paham nggak, Con? boleh nambahin nggak? Apa? Mungkin di bagian hasil, ini papernya Encon ya?
Ya, Mungkin di bagian hasil, Encon bisa ngasih tahu nih dari apa namanya, kan ini ngisi kuesioner ya. Nah, hasil dari kuesioner itu berupa apa? Kalau emang dampak positif kayak berapa persen dampak positifnya gitu dari si kuesioner yang dibagiin. Kan ada 52 ya kan itu ada 52 mahasiswa. Terus menggunakan kuesioner. Nah, itu hasil dari situ bisa dijadiin kesimpulan juga di bagian abstrak. Jadi berapa persen gitu. ya. Sebenarnya hasil kan di sini juga udah ada ya. Hasil menunjukkan bahwa berarti masuk ke LAN. Ya, tapi lebih dikembangin lagi yang tadi Nesti udah sampaikan, kalau kuesioner paling nggak itu mesti ada hasil dari surveinya itu seperti apa. Misalnya dari 52 mahasiswa, hasilnya apa? Misalnya dari 12 mahasiswa yang minat tapi sisanya enggak, kayak gitu. Lebih ke persenannya juga. Karena kan ini survei, jadi bisa lebih mendalam. Atau contohnya yang gampangnya adalah ketika gini, sebelumnya absen kan pakai tanda tangan misal nih ya, terus si Nesti buat sistem yang pakai digital. Berarti hasil kesimpulannya apa? Adanya pembaruan dengan teknologi digital untuk proses tanda tangan dong. Nah, kurang lebih kesimpulannya kayak gitu. Jadi ada pembaruan. Berarti kalau misalnya dari penelitian Con, ini lebih ke analisis aja. Bahwa misalkan pembelajaran musik di era PJJ itu banyak yang minat gak sih? Kayak gitu. Kalau misalnya nggak minat ya disampaikan aja bahwa dari hasil survei ternyata nggak gitu minat musiknya di era PJJ kayak gitu. Kalau misal minat ya minat, tapi berapa persennya itu mesti diperjelas lagi, Con. Ya, udah ada tapi kurang spesifik. Nah, kalau misalkan di bawah ada persenan, ambil yang salah satu contoh yang lebih signifikan aja. Yang sekiranya lebih ke, nah berarti gini, berarti ini yang dipakai nih 15,9% itu positif. Nah, yang 8,5 ini negatif gitu aja. Sehingga tingkat totalnya masih mendapatkan nilai yang positif gitu loh. Ya, berarti itu masuk kesimpulan. Dari ini kan hasilnya ya, Con ya. Nah, dari kesimpulan ini mesti diomongin lagi juga di sini, paling enggak ada kata-kata yang persenannya juga gitu. Si sinkron. Oke, kita udah bedah abstrak. Dari sini ada yang mau ditanyain atau di-sharing? Atau kita mau bedah satu jurnal lagi? Apa punya bedah? Masa? Wah, luar biasa. Oh, Kanuka infokan dulu. Kalau misalkan kalian yang English ya, English version kayak ke ATT atau kemana, kalian bikin versi Indonya dulu. Jangan langsung ke English ya. Jadi kalau udah Indo, baru ke English. Karena nanti revisinya kalau misalkan langsung English, kaliannya pusing. Sebenarnya Kanukanya juga yang ngoreksi pusing, karena nggak gitu paham English ya kan. Jujur aja nih mah, ya. Jadi paling nggak kalian Indonya dulu, kalau udah final direvisi, baru kalian translate ke English, nanti ke Grammarly-in, baru. Oke? Jadi kalian ada bisa dua backupan, yang Indo dan English, oke? Kalau udah dewa banget ke English ya nggak apa-apa sih. Oke? Nah, untuk kelas bedah jurnal hari ini bagian abstrak, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sama kelas yang sebelumnya, misalnya kayak Kahap Kanin udah bahas apa aja? Latar belakang udah. Pendahuluan udah. Terus metode udah. Metode udah belum? Masuk kelas-kelas kayak udah bahas metode atau belum? Baru pendahuluan. Oke. Jadi berarti hari ini bahas abstrak dulu. Nanti next kelas kayak Prof UR, kalau misalkan bagian metode belum dibahas sama kelas Kanin atau kelas Kahap, kita bahas itu ya. Jadi paling enggak pertemuan selanjutnya Kanuka kan bahas beda-beda jurnal.
ya, lebih spesifik ke sana. Kita bedahin lagi nanti selain punya Encon punya siapa lagi kayak gitu. Oke? Tapi yang Inggris tolong Indonesiain dulu ya, biar Kanukanya paham. Oke? Oke, di sini ada yang mau ditanyain lagi? Ngapa ya baru abstrak ya? Soalnya nih, Kanuku kasih tips adalah ketika kalian buat jurnal, submit, reviewer itu pasti ngelihatnya cuma apa? Abstrak sama kesimpulan. Nggak ngelihat yang lain. Jadi paling nggak kalau abstraknya kalian kuat, jelas, itu jadi sampai novel namanya sinopsis. Ya. Oke? Araso? Jadi hari Kamis kan aku mau lihat kalian udah di bold-boldin ada part yang 5 tadi ya. Latar belakang, permasalahannya apa, research-nya apa, objeknya apa, terus metodenya apa, kesimpulannya apa, sama temuannya tuh ya. Oke? Iya. Iya dong. Doanya dulu baru nanti ke Inggrisin gampang. Iya. Oh, di tas minta Bang Adam. Yang apa tinggal ditranslatein lagi di Indonya dibagusin lagi nih versi Indo. Kan kadang kalau Inggris di Indoin suka begitu ya. Jadi kayak baku tapi kayak nggak nyambung. Nah, Maria nyambungin dulu kalimatnya yang emang benar-benar bahasa Indonesia pada umumnya dulu aja ya. Sambil di bold-boldin part-part di abstrak yang tadi itu. Oke? Oke guys. Sip. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti hari ini kita cukup ya Pak Victor. Untuk jurnal ada minimum atau maksimum halaman nggak, berapa total? Oke. Kalau mau ngomongin halaman itu biasanya tergantung. Jais, mau jelasin nggak ke Pak Victor? Oh ya udah. Kalau misalkan halaman itu tergantung dari jurnalnya. Kalau kayak di Mentari misalkan minimal 8 halaman sampai 12 kayak gitu. Kalau yang jurnal-jurnal internasional kadang ada yang minimal 7 halaman kayak gitu. Lebih banyak halaman sih lebih bagus. Paling enggak maksimal 12 aja, minimal 6. Ya, minimal 6 halaman, maksimal 12 halaman. 7 ya. Minimal banget 7. Kemudian untuk daftar pustaka itu minimal 30. Ya. Masalah sebenarnya Oke. Astagfirullah, Kelvin udahan kan kok. Sungguh terlalu. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi tentang abstrak, jadi kalau mau sharing-sharing ke teman-teman yang lain, ke saya yang lain, silakan. Kalau emang lagi mau butuh Zoom lagi, kayak yang PK2, teman-temannya Pak Victor, itu dipersilakan juga, nanti call armadanya. Ya, jadi nggak usah kayak kehilangan arah, yang penting kalian berusaha untuk get it done. Oke? Ya udah, kita foto dulu. Bentar, kan aku fotoin di Zoom dulu. 1, 2, 3, jepret. Nah. Ayo kita fotoin di sini. Ih, baru pada on. Aci, Kanuke yang di Zoom. Kanuke. Ayo, yang di Zoom on cam. Yang foto. On cam. 3, 2, 1. Asik.
Bye-bye, everyone. Dadah Milea. Milea pasti nggak on suara. Udahlah, males sama Milea.